Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Gusti Panji Satria, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak. Jurusan Agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian. Pada hari ini saya melakukan kunjungan usaha tani untuk melaksanakan penerapan metode dan teknik kunjungan usaha tani. Di sebelah saya adalah Bapak yang mempunyai usaha tani di kelapa sawit. Silahkan Pak, perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis, alamat Batu Ampar. Usaha saya perkebunan sawit. Inilah lahan yang saya miliki. Hanya luas sekitar 3 hektar dan jumlah pokok kurang lebih 430-an. Pada hari ini, di hari Kamis tanggal 12 Oktober, kita melakukan praktek kunjungan kepada usaha tani atas nama Bapak Muklis. Beliau seorang petani kelapa sawit yang ada di daerah Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Adapun maksud dan tujuan saya menjumpai Pak Muklis pada hari ini dikarenakan ada kegiatan saya praktik mandiri program sarjana. Untuk itu saya mohon kepada Pak Muklis berkenan untuk saya wawancara, karena ada beberapa hal yang mungkin bisa saya beri masukan ke Pak Muklis terkait tentang penyuluhan pertanian, terutama di tanaman kelapa sawit yang dimiliki oleh Pak Muklis. Nah, untuk itu saya langsung saja ke informasi yang telah saya siapkan untuk tanaman yang ada, yang Pak Muklis tanam. Beberapa hari sebelumnya telah saya lihat kondisinya. Di situ saya lihat tanaman kita ini dilakukan kastrasi Pak Muklis. Nah, jadi saya bawa media untuk contoh bagaimana tanaman sawit itu yang umurnya segini, yang kurang lebih umurnya 1-2 tahun ini, buah-buah yang keluar pertama kali itu harus kita buang. Nah, fungsinya yang pasti fungsinya itu untuk supaya tanaman kita ini pertumbuhan vegetatifnya itu dapat tumbuh dengan baik. Nah, karena kalau dia langsung berproduksi di umur-umur sekarang, unsur hara yang diserap tanaman itu tidak terserap ke batang atau daun yang ada, tapi lari semua ke buah. Sehingga buah yang kita dapatkan pun nih tidak akan mendapatkan kualitas yang baik. Nah, maka dari itu perlu dibuang. Nah, inilah contoh cara membuang buah-buah yang baru keluar itu, yang biasanya kita sebut buah dompet. Nah, kemudian juga kita buang buah-buah yang bunga jantan. Nah, ini juga kita perlu buang. Terus yang sudah jadi, buah yang sudah jadi juga kita buang terlebih dahulu, sampai tanaman kita ini berumur kurang lebih 2 tahun ke atas. Nah, jadi setelah dibuang itu tampilan tanamannya seperti ini, udah tidak ada lagi buah-buah, baik buah maupun bunga yang ada di tanaman. Nah, unsur hara nanti yang akan diserap akan betul-betul fokus kepada pembesaran batang. Nah, sehingga pertumbuhan vegetatifnya menjadi lebih baik. Untuk itu mungkin kita bisa lihat lokasinya yang langsung supaya Bapak bisa lebih jelas di mana apa saja yang perlu dibuang. Nah, kalau kita lihat tanaman yang ada ini, nah, ini Bapak harus lakukan pembuangan. Nah, ini namanya kastrasi. Jadi bunga jantan yang keluar ini Bapak buang, terus juga bunga jantan yang satunya Bapak buang, biar ini tanamannya tumbuh dengan subur nantinya. Nah,
Mungkin kita bisa lihat lagi pohon yang lain. Kalau udah seperti ini kan kita udah sayang yang buangnya. Tapi kalau untuk buah yang udah busuk tadi, buah-buah busuk ini tetap Bapak harus buang. Nah, kalau membuang ini semua namanya ablasi, dan itu harus penuh pertimbangan kalau kita mau kerjakan itu. Nah, karena sayang kita biarkan saja ini karena sudah terlanjur, tapi tetap Bapak perhatikan buah-buah busuk yang ada harus dibuang karena ini bisa terjangkit nanti ke buah-buah yang lain. Nah, untuk itu saya menyarankan Pak Mukhlis nanti melakukan kegiatan kastrasi di tanaman-tanaman Bapak agar supaya kedepannya setelah siap berproduksi, produktivitasnya akan lebih baik lagi dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita mungkin bisa berdiskusi tentang masalah-masalah yang mungkin Bapak alami di lahan atau di kebun Bapak. Nah, untuk selanjutnya saya pengen tahu Bapak nanam sawit di sini kira-kira luasnya berapa? 3 hektar. 3 hektar Pak ya. Kiraan pohonnya ada berapa Pak? 430. 430. Baik. Kendala Bapak dalam mengelola usaha perkebunan atau pertanian ini apa Pak? Dari pupuk, Pak. Pupuk ya. Pupuk. Soalnya itu kan tempat jauh dari penjual pupuk, sehingga kita menjadi kendala dari Ya. pupuknya, Pak. Oh. Baik. Berarti kalau pupuk mungkin nanti saran saya, karena di sini juga banyak petani sawit, kita harus buat yang namanya kelompok tani. Nah, biasanya kelompok tani ini karena terdaftar, kita bisa mengusulkan ke pemerintah daerah ataupun ke desa untuk menerima bantuan pupuk. Biasanya bisa kita lakukan, ataupun kemudahan distribusi pupuk. Jadi karena kita sudah dalam satu organisasi kecil, sehingga lebih mudah untuk kita mengusulkan kepada pemerintah maupun kepada perusahaan sekitar, biar kita ada mitra. Karena bisa saja buah-buah yang kita panen ini kita jual ke perusahaan yang sudah memiliki PKS. Nah, selain itu Pak, apalagi kendala yang Bapak hadapi di mengurusi atau memelihara tanaman kelapa sawit? Dari tenaga kerja. Tenaga kerja lah ya. Dan memang kalau yang kita ketahui, untuk tanaman sawit ini kan memang perlu perawatan yang cukup mahal ya, karena memang banyak sekali hal yang perlu kita rawat di tanaman sawit, sehingga ini Bapak meski lebih efektif lagi mengeluarkan biaya. Nah, dari situ mungkin Mbak saya sarankan untuk mengirit atau mengefektivitas perawatan itu dilakukan perawatan yang tersusun. Jadi bisa saja nanti selain merawatnya dengan cara manual, juga merawatnya dengan cara kemis. Nah, saya lihat juga lahan Bapak ini udah ada yang pakai kemis. Nah, itu salah satu usaha kita untuk mengirit perawatan. Nah, tapi tentu saja bahan atau racun yang Bapak siapkan nanti dosisnya sesuai dengan ketentuan agar pekerjaannya bisa lebih efektif. Nah, mungkin dari saya itu Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan saya dalam menjalankan praktik
mata kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang saya dan Bapak lakukan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama Bapak dan saya, sehingga kedepannya kita semua bisa menjadi petani yang sukses. Demikian praktik kunjungan usaha tani pada hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.